Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak yang dikasihi sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, sebab sejak dahulu hingga sekarang, Yesuslah yang menyertai kami, dan bila mana Dia tinggal dalam hidup kami, kami pun menjadi umat yang dikasihi sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Yang Dikasihi Sorga. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Selama lebih dari 1000 tahun, orang-orang Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Atas peristiwa ini, mereka menaruh harapan paling cemerlang mereka. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci dan doa rumah tangga, mereka telah mengabadikan namanya. Namun, pada saat kedatangannya, mereka tidak mengenal Dia. Yang dikasihi sorga bagi mereka adalah sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesaya 53 ayat 2, Yohanes 1 ayat 11. Namun, Allah telah memilih Israel. Dia telah memanggil mereka untuk memelihara pengetahuan tentang hukum-Nya di antara pria dan wanita, dan tentang simbol-simbol dan nubuatan yang menunjuk kepada Juru Selamat. Dia ingin mereka menjadi sumber keselamatan bagi dunia, seperti halnya Abraham di negeri tempat tinggalnya, seperti Yusuf di Mesir, dan Daniel di istana Babel. Maka orang-orang Ibrani harus berada di antara bangsa-bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Dalam panggilan Abraham, Tuhan telah bersabda, "Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Pengajaran yang sama diulangi melalui para nabi. Bahkan setelah Israel terbuang sia-sia karena peperangan dan pembuangan, janji itu tetap ada. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mika 5 ayat 6. Mengenai bait suci di Yerusalem, Tuhan berfirman melalui Yesaya, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Yesaya 56 ayat 7. Namun, bangsa Israel menaruh harapan mereka pada kehebatan duniawi. Sejak mereka memasuki tanah Kanaan, mereka menyimpang dari perintah Allah dan mengikuti jalan orang-orang kafir.
Sia-sia saja Allah mengirimkan peringatan kepada mereka melalui para nabinya. Sia-sia saja mereka menderita hukuman dari penindasan kafir. Setiap pembaharuan diikuti oleh kemurtatan yang lebih mendalam. Seandainya Israel setia kepada Allah, dia dapat mencapai tujuannya melalui penghormatan dan pengagungan mereka. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 27 dan 28. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Petrus bersaksi dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 17 yang berbunyi, "Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Allah Bapa sendiri yang memberikan Yesus kehormatan dan kemuliaan, serta menyatakan bahwa Yesuslah anak yang Bapa kasihi dan berkenan. Inilah bukti nyata bahwa Yesuslah yang dikasihi sorga. Nah, banyak umat Kristen dan bahkan para pendeta Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus disebut Immanuel nanti setelah lahir di dunia ini. Sebab Yesaya menubuatkannya dalam Yesaya 7 ayat 14 dan digenapi dalam Matius 1 ayat 23. Dikatakan, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Namun, apakah hanya setelah lahir di dunia ini, Yesus adalah Immanuel bagi umat-umatnya? Oh tidak, Yesus telah menjadi Immanuel sejak zaman Adam. Perhatikan ayat berikut ini dalam buku Keluaran. Keluaran 3 ayat 12 yang berkata, "Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah pertanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan menyertai dia. Nah, bagaimana caranya Allah menyertai Musa? Untuk membantu, kita baca Alkitab Targum. Alkitab Targum adalah Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Aramaik, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berikut isinya. "And he said, Because my word shall be thy helper, and this shall be the sign that I have sent thee, in thy leading forth of the people from Mizraim, you shall do service before the Lord upon this mountain." Terjemahannya, "Dan dia berkata, karena firmanku akan menjadi penolongmu, dan ini akan menjadi tanda bahwa aku telah mengutus engkau. Dalam engkau memimpin orang-orang keluar dari Misraim, engkau akan melakukan pelayanan di hadapan Tuhan di atas gunung ini." Allah berkata kepada Musa bahwa firman-Nya yang menolong Musa. Bagaimana firman bisa menolong Musa? Karena firman yang Allah maksudkan bukanlah sekedar perkataan, tetapi seorang oknum, yaitu anaknya yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Karenanya saat Allah berkata kepada Musa, "Aku akan menyertai engkau," hal itu Allah wujudkan dengan mengutus firman-Nya, yaitu anaknya yang kekasih, yang kepadanya Bapa berkenan. Penyertaan Bapa kepada umat-umatnya hanya diwujudkan melalui satu jalan, yaitu anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Ingat kembali kutipan-kutipan Roh Nubuat berikut ini. Adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Kristus berdiri di sisi mereka, dan keempatnya berjalan di dalam dapur api. Sementara Yesus melayani di dalam Ka'bah di atas,
oleh Roh-Nya Ia masih melayani jemaat di bumi. Janji perpisahannya digenapi, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, yang memberi energi masih bersama gerejanya. Yesuslah Immanuel, saudaraku dalam Tuhan. Allah beserta kita sejak zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bahkan sampai sekarang. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena sejak Perjanjian Lama, bangsa Israel sudah menolak Yesus, Sang Firman. Terlebih saat Yesus hadir secara fisik di dunia ini, Anak Allah yang kekasih ditolak oleh umat-umatnya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 11. Bagaimana dengan sekarang? Sama, saudaraku dalam Tuhan. Roh-Nya Yesus atau yang disebut Roh Kristus ditolak oleh umat-umatnya. Sebab para pendeta mengajarkan bahwa Roh Kudus dan Roh Kristus berbeda, dan yang umat harus terima kata mereka adalah Roh Kudus. Padahal renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 211 paragraf 3. Namun Allah telah memilih Israel. Dia telah memanggil mereka untuk memelihara pengetahuan tentang hukum-Nya di antara pria dan wanita, dan tentang simbol-simbol dan nubuatan yang menunjuk kepada juru selamat. Dia ingin mereka menjadi sumber keselamatan bagi dunia. Seperti halnya Abraham di negeri tempat tinggalnya, seperti Yusuf di Mesir, dan Daniel di istana Babel, maka orang-orang Ibrani harus berada di antara bangsa-bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Dan karenanya Israel memerlukan Yesus. Namun Israel menolak Sang Firman, dan mereka tidak dapat menjadi saksi bagi Allah. Sampai akhirnya Israel ditolak oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang mengaku Israel rohani? Adakah kita menolak Sang Immanuel yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya? Ingat, agar kita menjadi saksi bagi Yesus, kita memerlukan Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam My Life Today, halaman 290 paragraf 2. Immanuel, Allah beserta kita. Ini berarti segalanya bagi kita. Betapa luasnya landasan iman kita. Betapa besarnya harapan akan keabadian yang ditaruhnya di hadapan jiwa yang beriman. Allah menyertai kita dalam Kristus Yesus untuk menyertai setiap langkah kita dalam perjalanan menuju sorga. Hingga kita tiba di sana, berjumpa dengan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, dan kita pasti berjumpa dengan anak Allah yang dikasihi sorga. Dan itu hanya bila mana kita menerima Roh-Nya Kristus dalam hidup kita, sebab itulah pengharapan akan kemuliaan, dan kita semua menjadi anak-anak Allah yang dikasihi sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, bahwa Yesuslah yang menyertai kami sejak dahulu sampai sekarang ini. Dan saat ini Dia hadir dalam kehidupan kami oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup kami dapat bertumbuh hari demi hari menjadi serupa dengan Dia, dan menjadi saksinya yang penuh kuasa untuk mengabarkan akan kebenaran firman-Mu serta memperkenalkan kepada dunia Juru Selamat yang dikasihi sorga, dan banyak jiwa yang nantinya bertobat menjadi anak-anak Allah yang dikasihi sorga juga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.